Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat dimulai. Untuk memimpin rapat paripurna ini kami serahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat kepada yang terhormat Bapak Mahdudul Saragi SC. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat ini saya buka, dapat saya laporkan bahwa dari 25 anggota DPRD Dewan yang terhormat pada saat ini sudah hadir 19 orang, tidak hadir karena izin atau sakit 3 orang, masih ditunggu kedatangannya 4 orang. Dari rekapitulasi daftar hadir para anggota Dewan yang terhormat, maka quorum rapat paripurna sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 110 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 01 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun sidang 2023 hari Jumat 19 Mei 2023 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Bangka Barat, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Dewan yang terhormat, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang terhormat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang terhormat pimpinan instansi vertikal Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan Negara, staf ahli Bupati Bangka Barat, Kepala Badan Dinas Kantor Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, serta insiders baik dari media cetak maupun media elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia, pembentukan produk hukum daerah diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya harus benar-benar disusun secara efektif dan efisien, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Pada hari ini kita akan mengambil keputusan terhadap Perda Kabupaten Bangka Barat yang diajukan tahun 2022 yang lalu, dan ada pun rancangan peraturan daerah yang akan kita setujui menjadi peraturan daerah tersebut, yaitu 1. Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Yang kedua, Perda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 6 tahun 2016 proses dan tahapan penyusunan peraturan daerah baik di tingkat eksekutif melalui tim pembentukan Perda Kabupaten Bangka Barat maupun proses pembahasan antara pihak eksekutif bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bangka Barat serta panitia khusus DPRD Kabupaten Bangka Barat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum pengambilan keputusan terhadap perda tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 37 huruf A 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan panitia khusus yang berisi hasil pembahasan dari pansus. Maka selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan dari panitia khusus. Kepada Saudara Haji Syahbandar selaku juru bicara panitia khusus Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus. Kepada Saudara Haji Syahbandar, kami silakan. Laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk
ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati di pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian serta camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan daerah Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati pimpinan badan usaha milik negara dan daerah. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Yang kami hormati para insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pada hari ini masih diberikan rahmat dan karunia-Nya untuk hadir dalam rapat sempurna pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan saudara yang berbahagia. Sebelum kami berterima kasih kepada saudara-saudara anggota Pansus, kepada OPD, pengusung Raperda dan bagian hukum pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat atas kerjasamanya sehingga kita dapat menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut dan dapat direkomendasikan oleh Pansus untuk disahkan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin saudara yang berbahagia. Tujuan menyelenggarakan penanaman modal di Bangka Barat tentunya tidak terlepas dari tujuan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan penyelenggaraan modal ini di Kabupaten Bangka Barat dapat tercapai, pemerintahan daerah perlu menetapkan kebijakan penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Penyusunan perda tersebut adalah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pasal 204 mengamanatkan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. 2. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat 1, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat atau penanaman modal yang diatur dalam perda dalam pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Panitia khusus Raperda tentang kemudahan insentif dan kemudahan penanaman modal dibentuk dengan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1884 dan miring 15/2022. DPRD Kabupaten Bangka Barat melalui Pansus telah selesai membahas dan mengaji rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat dengan memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal pada tanggal 1 Desember 2022 dan telah dilakukan notifikasi terhadap rancangan Raperda tersebut dengan hadir sebagai berikut. 1. Terdapat saran perubahan judul Raperda
menjadi pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintahan daerah kepada masyarakat atau penanaman modal untuk meningkatkan investasi daerah. 3. Penggunaan fasilitas non fiskal dari pemerintahan daerah masyarakat dan atau penanaman modal mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. 4. Ada bab 2 pasal 2 mengalami perbaikan legal drafting perbaikan penulisan. 5. Ada pasal 5 penambahan materi muatan dengan huruf N melakukan kegiatan usaha dengan program prioritas daerah. 6. Pada bab 6 pasal 11 mengalami perbaikan legal drafting. 7. Bab 8 pasal 16 dan 18 mengalami perbaikan legal drafting. 8. Untuk pasal yang lain tidak mengalami perubahan. Demikian laporan kerja khusus kepada pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal DPRD Kabupaten Bangka Barat. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Dan atas segala keterbatasan ada pada proses dan hasil pembahasan serta kajian terhadap perkara ini, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya sebagai untuk izinkanlah kami menyampaikan doa baik pantun. Pasang dera di tengah hutan, berharap dapat anak tunjangan. Kalau perda telah disahkan, jangan cuma jadi pajangan. Jangan takut makan di pantai, walaupun badan jadi kotor. Pembahasan perda telah selesai, semoga ke depan banyak setor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Iskar Sekretaris Bukan Anggota Budi Hermanto, Wakil Ketua Soman Anggota 1. Herwanto, 2. Haji Sabandar, 3. Edi Efekti, 4. Suyanti, 5. Kita telah menandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Haji Sabandar yang telah menyampaikan laporan pansus. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Panitia Khusus Raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pembentukan kelurahan Kayangan dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Rantau. Kepada Saudara Suherdi selaku juru bicara Panitia Khusus, kami persilakan untuk menyampaikan hasil kerja pansus. Kepada Saudara Suherdi, kami persilakan. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Barat, yang kami hormati saudara pimpinan beserta seluruh anggota DPRD, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, beserta staf ahli Bupati, saudara Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, kantor dan bagian, serta camat se-Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati juga Kepala Instansi Vertikal atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Bangka Barat. Yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu. Hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami karena telah berkenan hadir pada rapat paripurna ini. Melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda
menjelang di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, hasil pembahasan terhadap dua raperda tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pada pembahasan Perda perubahan ketiga terhadap pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, ada beberapa OPD yang dilakukan penyesuaian nomenklaturnya. Hal ini berdasarkan identifikasi nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708/2020. Perlu dilakukan pemutahiran terhadap nomenklatur organisasi perangkat daerah sebagai berikut. 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan. 3. Dinas Pertanian dan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Kemudian selanjutnya nomenklatur Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk urusan transmigrasinya dihilangkan sehingga nomenklatur berubah menjadi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Karena terkait urusan transmigrasi bukan lagi menjadi urusan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengembangan satuan pemukiman transmigrasi oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota tahun 2021. Kawasan Debus yang menjadi salah satu dari 16 satuan pemukiman transmigrasi untuk pelaksanaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Desa. PDT dan transmigrasi selanjutnya, pengembangan pemukiman transmigrasi menjadi bagian desa induk setempat dengan melibatkan pemerintah kabupaten dengan pendekatan lintas sektor. Selanjutnya, terdapat beberapa perbaikan dan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang ada pada raperda tersebut. Hal ini berdasarkan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi dan hasil pembahasan dalam pansus. Adapun perbaikan dan koreksi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dalam alinea pembukaan pada judul raperda di mana mencantumkan tahun penerbitan raperda yaitu tahun 2022 diubah dan disesuaikan dengan tahun penerbitannya raperdanya yaitu tahun 2023. Pada perubahan pasal 1 diubah dan diberikan saran penyempurnaan di mana ditambahkan kalimat yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah. Selanjutnya, pada penulisan kata Mentok nanti disesuaikan dengan raperda kita tentang hari jadi Kota Mentok yang sedang dibahas, di mana terdapat penulisan kata Mentok berubah menjadi Mentok. Hal ini kita sesuaikan dengan raperda tersebut, apakah disetujui atau tidak perubahannya. Kedua, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pembentukan Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Terkait raperda tentang perubahan terhadap Perda tentang pembentukan Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang ini adalah terkait mengenai
penyesuaian luasan dan batasan wilayah antara Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang, sehingga perlu dilakukan perubahan Raperda pembentukan kelurahan tersebut. Kemudian, terkait dengan Raperda yang disampaikan berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus dan hasil fasilitasi dari provinsi sudah sesuai dan tidak ada perubahan. Hanya saja perlu dilakukan penyesuaian saja terhadap beberapa kata dan alinea yang harus sesuai dengan tata bahasa yang baku. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi dinas terkait dan perlu ditindaklanjuti, yaitu mengenai nomenklatur kelurahan tersebut yang belum masuk dalam aplikasi admin induk yang perlu dipantau dan ditindaklanjuti apakah sudah dapat diakses atau belum dalam aplikasi admin induk terhadap dua kelurahan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk dua kelurahan yang telah terbentuk ini nantinya perlu ditentukan mengenai kode pos areanya apakah ada penyesuaian atau tidak terkait kode area posnya. Hal tersebut diminta kepada OPD yang membidangi untuk dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. Sidang Dewan yang bersahabat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Demikianlah laporan panitia khusus disampaikan dalam sidang paripurna ini. Semoga hasil kerja panitia khusus Raperda tentang semoga hasil kerja panitia khusus Raperda dapat disetujui dalam rapat paripurna ini atas segala keterbatasan yang ada dalam proses dan hasil pembahasan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup laporan ini, izinkan saya menyampaikan harapan baru menjadi tujuan. Masa depan cerah sangat dinantikan. Laporan pansus sudah disampaikan. Semoga Raperda dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada saudara Suherdi yang telah menyampaikan laporan pansus. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Naim untuk menyampaikan hasil pembahasan Raperda tentang hari jadi kota top. Kepada saudara Naim, kami persilakan. Laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Bangka Barat, yang kami hormati Wakil Bupati Bangka Barat, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati di pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan kepala bagian serta camat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Komisioner KPU Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yang kami hormati Ibu Ketua dan Macam Satuan Ibu Ketua Ikatan Keluarga Dewan, Ibu Ketua Bayangkari, Ibu Ketua Persib, dan pimpinan organisasi kewarganegaraan lainnya, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, yang kami hormati para insan pers baik media cetak maupun media elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sampai saat ini masih banyak hal terkait sejarah daerah yang belum dikaji dengan baik sehingga tidak jarang menyebabkan polemik di masyarakat. Salah satunya adalah perdebatan penyebutan mentok dan mentok. Secara umum masyarakat lebih mengenal kata mentok sebagai lintas kota. Senada jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung, dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan ibu kota Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Mentok. Namun sejak tahun 2005, Pemkab Bangka Barat saat itu memakai istilah Mentok. Namun uniknya, data kependudukan
tentang hari jadi Kota Mentok dan menggantikannya dengan Perda Hari Jadi Kota Mentok sebagai payung hukum pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Panitia khusus Raperda tentang Hari Jadi Kota Mentok dibentuk dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 118/23/2022. DPRD Kabupaten Bangka Barat melalui Pansus telah selesai membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Hari Jadi Kota Mentok dan telah dilakukan fasilitasi terhadap rancangan raperda tersebut dengan hasil sebagai berikut. Pada ketentuan menimbang huruf B dirubah menjadi bawah untuk kepentingan pembangunan ibu kota Kabupaten Bangka Barat perlu penetapan Hari Jadi Kota Mentok sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Barat yang merupakan bagian penting dari pemerintahan daerah dan masyarakat. Pada huruf C dirubah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bitung Timur, ibu kota Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Mentok. Pada huruf D bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu penetapan peraturan daerah tentang Hari Jadi Kota Mentok. Pada bab 2 pasal 2 angka 2 dirubah menjadi Hari Jadi Kota Mentok sebagai maksud didasarkan pada momentum dirinya Kota Mentok yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wingkram. Dalam hal ini terjadi perbaikan redaksional. Pada bab 4 ketentuan peralihan pasal 4 dirubah menjadi pencantuman kata mentok dalam produk hukum daerah, naskah dinas, dokumen kependudukan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat maupun dokumen swasta masyarakat yang menggunakan kata mentok serta apabila daerah berlaku harus dibaca dan dipakai sebagai kata mentok. Untuk masa-masa yang lain tidak mengalami perubahan. Demikianlah laporan panitia khusus Raperda Hari Jadi Kota Mentok DPRD Kabupaten Bangka Barat. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, dan atas segala perhatian yang ada pada proses dan hasil pembahasan serta kajian terhadap raperda ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan satu bait pantun. Negeri Melayu, negeri serumpun, lemah lembut, tutur kata, berbagai sumber telah dihimpun, kita kembalikan mentok seperti yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok 19 Mei 2003, Ketua Haji Saiful Baka SPDI, Sekretaris Bukan Anggota Yudi Hermanto Esos MSI, Wakil Ketua Naim, Anggota Tuhandi SPD, M. Ali Kewan SH, Apandi SE, Haji Sucipto Anwar SD MM, Dr. Samsir, Alahagus Superianti, semua ditandatangani. Saudara Naim yang telah menyampaikan laporan pansus. Selanjutnya akan persilakan kepada Saudara Yuli Sandra Esos untuk menyampaikan hasil pembahasan pansus raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Kepada Saudara Yuli Sandra Esos kami persilakan. Laporan panitia khusus raperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Bangka Barat, yang kami hormati saudara pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati saudara sekretaris daerah dan para asisten sekretaris daerah Kabupaten Bangka Barat, beserta staf ahli bupati, saudara sekretaris dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor dan bagian, serta camat se-Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati kepala instansi vertikal atau yang mewakili, yang kami hormati kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami karena telah berkenan
Panitia Raperda ini dibentuk dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 118-22-22 tentang Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Berdasarkan keputusan DPRD tersebut, Panitia Khusus telah melakukan beberapa pembahasan terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersama dengan dinas terkait. Selanjutnya terdapat beberapa perbaikan dan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang ada pada Raperda tersebut. Hal ini berdasarkan hasil pembahasan dan dalam pansus dan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi. Adapun perbaikan dan penyesuaian tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Antara pasal 35 dan pasal 36 perlu dimasukkan lagi pasal baru, sehingga pasal 36 menjadi pasal 37 dan pasal-pasal berikutnya mengikuti perubahan. Adapun bunyi pasal 36 yang baru tersebut adalah Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada pasal 34. 2. Ketentuan pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan tentang pemerintah pusat dihapus karena batasan pengertian tentang pemerintah pusat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Ketentuan pada pasal 6 dihapus untuk simplifikasi materi muatan karena materi muatan dalam pasal 6 tersebut adalah telah terakomodir dalam pasal 5. 4. Perbaikan terdapat tata cara penulisan yang sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan penulisan resmi sesuai dengan aturan baku dalam legal drafting. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia. Demikianlah laporan panitia khusus disampaikan dalam sidang paripurna ini. Semoga hasil kerja panitia khusus Raperda dapat disetujui dalam rapat paripurna ini. Atas segala keterbatasan yang ada dalam proses dan hasil pembahasan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup laporan panitia khusus ini, izinkan kami menyampaikan satu buah pantun. Bunga cempaka tumbuh di taman, harum baunya mengunggah ingatan. Cadangan pangan perlu dilaksanakan, mari bersama kita persiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok 19 Mei 2023, Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Ketua Dedi Edi SH, Sekretaris Tingkat Anggota Yudi Hermanto SO, Koordinator Marudur Saragi ST, Wakil Ketua Eko Pendita ST, Anggota Haji Sabrana, Somad, Yuli Sandra, Suherdi, Liana Tirta Andalusia, Herwanto, Suherdi, dan Sitaro Sita, semua ditandatangani. Terima kasih kepada saudara Sandra Esos yang telah menyampaikan laporan pansus. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Mary Yanti untuk menyampaikan hasil pembahasan pansus Raperda
Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Bangka Barat dan Wakil Bupati Bangka Barat. Yang terhormat Wakil Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Bangka Barat serta para anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta staf ahli bupati. Yang kami hormati pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Barat, serta para hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna ini. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan laporan panitia khusus dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan panitia khusus terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan gedung pada rapat paripurna yang terhormat ini. Panitia khusus dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 188-14/14/2022 tentang pembentukan panitia khusus penyelenggaraan pembangunan gedung. Panitia khusus Kabupaten Bangka Barat bersama bagian hukum sekretariat daerah dan OPD terkait telah membahas dan mengkaji rencana peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang penyelenggaraan pembangunan gedung. Adapun hasil pembahasan raperda tentang penyelenggaraan pembangunan gedung oleh DPRD sebagai berikut. 1. Bahwa dalam rangka pembinaan serta tertulis terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten kota baik materi maupun teknis penyusunannya sebelum ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang penyelenggaraan pembangunan gedung. 2. Substansi materi pemuatan rancangan daerah ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan layak ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, dan atas segala keterbatasan yang ada pada proses dan hasil pembahasan serta kajian ini, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 19 Mei 2023. Ketua Adi Sucipto Akmo SEME MM. Sekretaris bukan anggota Yudi Hermanto SOS MSI. Wakil Ketua Yudi Sandra. Anggota Suhandi M. Ali Purwanto, Dr. Raja Samsir, Rubiansa Herianti. Terima kasih kepada Saudari Herianti yang telah menyampaikan laporan sempurna khusus. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian telah sama-sama kita dengarkan penyampaian laporan dari Panitia Khusus Dewan Perwakilan
seluruhnya, maka pada rapat ini kami perlu mendengarkan keputusan secara aklamasi daripada anggota Dewan yang hadir saat ini. Apakah saudara-saudara anggota Dewan dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia, untuk lebih hikmat dan lancarnya acara ini, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk membantu. Pembacaan rancangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat oleh Sekretaris DPRD. Kepada yang hormat Bapak Yudi Hermanto SOS MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 188.4/1/2023 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat menimbang a. bahwa panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat telah membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. B. bahwa hasil pembahasan dan pengkajian rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tersebut telah disampaikan oleh panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk diterapkan menjadi peraturan daerah. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Mengingat a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/2003 dan seterusnya sampai dengan nomor 7, memutuskan menetapkan ke-1, menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan kelurahan Kerangga dan kelurahan Menjelang di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat. 3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang penyelenggaraan cadangan pangan. 4. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang hari jadi Kota Mentok. 5. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang penyelenggaraan bangunan gedung. 6. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Kedua, mempersilakan kepada Bupati Bangka Barat untuk mengundangkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada Dikti 1 dengan menempatkannya ke dalam lembaran daerah Kabupaten Bangka Barat. Ketiga, segala biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini ditimbulkan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2023. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan penetapannya. Ditetapkan dibentuk pada tanggal 19 Mei 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Mari urusan lagi ditandatangani. Penandatanganan surat keputusan DPRD dan rancangan peraturan daerah kepada panitia untuk disiapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
DPRD, serta tim pansus yang dirahmati Allah SWT. Saya hormati Saudara Kepala Polisi Resort Kepolisian Bangka Barat, Bapak Catur, atau yang mewakili Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Saudara Komandan Kodim Sombat 31 yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Bapak Wawan SHK, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, dan seluruh kepala PPD dan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat, saudara-saudara pimpinan BUMN, BUMD, serta hadirin rekan-rekan media, hadirin hadirat tidak bersatu yang berikan hormat dan takdim kepada kita semuanya. Tanam syirik dengan halaman daun dipetik si daun muda. 6 rekorda sudah kita sahkan demi pembangunan kita bersama. Di bagian terakhir ini sama-sama kita aturkan puja dan puji syukur kepada Allah Taala yang atas izinnya kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai yang berada undang-undang dan kesadaran kita masing-masing. Tadi semua pansus jurubicara sudah menyampaikan dan ketua juga sudah memaparkan betapa dinamisnya satu kalimat kata per kata yang diseleksi oleh rekan-rekan muda. Untuk itu tepuk tangan untuk kawan-kawan semuanya. Saya mencermati, mengingatkan kembali kadang saya di masa-masa lalu ketika masih anggota Komisi C dan menjadi ketua BK di tahun 2009, kemudian 2019, fenomena dan panoramanya sama persis, tapi di Bangka Barat lebih indah lagi. Tidak perlu suara gontok-gontokan, tapi kita sedang memberikan bukti. Tepuk tangan untuk kita semua lagi. Nah, untuk itu, karena saya mengamati, saya membaca, mempelajari bahwa sesungguhnya apa yang kita inginkan di hari Yaumul Jumu'ah ini, wasawin wa ambil faiza zanta tawakal. Jika kita sudah merencanakan suatu perkara, mufakat kita bisa terjadi baik, maka bismillah kita laksanakan. Begitu juga dengan perubahan DPRD yang hari ini. Saya mulai dari Pak Haji Bandar. Haji Bandar menyampaikan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Negara ini tidak akan bisa kecuali dengan kemudahan berinvestasi dan begitu juga investasi. Kemudian yang kedua, oleh Bapak Suhadi. Bapak Suhadi menyampaikan tentang perubahan atas peraturan daerah. Maka peraturan daerah itu sangat terkait, tidak boleh ketinggalan, tidak boleh main-main, karena dengan sensitif. Untuk itu saya berterima kepada Ko-Anam yang keren ini Bapak Suhadi sudah menyampaikan. Terima kasih kepada tim pansusnya. Kemudian yang ketiga oleh Saudara Pak Haji Bandar Bapak Naim. Bapak Haji Naim dibacakan tentang hari jadi Kota Munto. Ini pun sudah hanya administrasi saja. Munto dan Munto. Mentu. Nah, kita diperlukan hari ini insya Allah Bupati dari datang oleh rekan-rekan kita, oleh ketua-ketuanya, bahwa kita sepakat di hari jadi Kota Munto yang kita sekian ini kita sepakat menggunakan, dan semua kata-kata kita pada rekan-rekan daerah sampaikan Pak Sekda dan tim bahwa tidak ada lagi yang menggunakan kata Munto. Ya, Pak Naim terima kasih bersama tim pansusnya. Kemudian yang keempat dan catatan Saudara Yudhisthira Esos, Raperda tentang tata cara menyelenggarakan cadangan pangan. Ini pun kita lagi giat-giatnya. Kita ingin kembali ke masa lalu, bahkan berarti suasana berita kita ingin menjadi lumbung pangan, dan kita harus peka karena sesuai instruksi Presiden bahwa kita tidak boleh krisis terutama dalam pangan kita. Ya, mudah-mudahan ini pun dapat kita lakukan bersama, kita sama-sama. Dan terakhir tadi oleh Ibu Mary, ya, Mariani tidak punya matun katanya, tidak apa-apa yang penting produknya. Beliau menyampaikan penyelenggaraan bangunan gedung. Insya Allah ini kita di kampung-kampung kita bangun
membangun rumah, tapi ada aturan-aturannya. Mudah-mudahan kita jangan membuat masalah dengan tujuan baik, tapi kita punya penyuluhan. Maka dari lurah, camat, RT harus memahami itu bahwa kemudian untuk membangun daerah kita jangan dipersulit. Jadi saya melihat insya Allah dengan adanya keputusan kita hari ini, kita dapat bergerak cepat. Masyarakat kurangkan dan undang tidak akan datang lagi pada bupati yang mempunyai RDP segala macam. Tapi ini kerja kolegial, kita bahas bersama. Saya ingin mengucapkan mudah-mudahan kawan-kawan saya semua, amin. Dan nanti pulangnya menjadi amal ibadah. Waktu kita menunjukkan pukul 11:35 waktu skema, karena jam berbeda kan misalnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tim pansus dan ketua dewan anggotanya dapat melaksanakan tugas kita, dan hari ini kita sudah final dan kita sudah mendatangi. Mudah-mudahan apa yang kita tanda ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Betul gitu ya? Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf atas laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami serahkan ke pimpinan rapat. Yang paling bahagia kelihatannya Pak Ali hari ini. Ya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat. Namun sebelum saya mengakhiri rapat paripurna ini, izinkanlah saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang dengan penuh kesabaran mengikuti rapat paripurna. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Sekretariat Dewan atas bantuan dan dukungannya sehingga telah memungkinkan rapat paripurna ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya mohon maaf apabila selama memimpin jalannya rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Sebelum saya menutup paripurna ini, izinkanlah saya menyampaikan satu baiklah. Pohon pelawang ditepi-tepikan, akar melilit di ranting tadi. Rancangan peraturan daerah telah disahkan, raperda baru telah menunggu. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan acara pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rapat paripurna hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bertambah berkah. Amin. Amin. Pak Haji, kalau perubahan dari mentok ke mentok sebelumnya kapan mulai? Dari mentok ke mentok sebelum akhir balik ke mentok tahun berapa itu Haji? 2005 di lambang perda Longga sama dengan perda 2005 2010. Untuk administrasi pagi, kita gimana itu? Ya, tadi udah disampaikan bahwa administrasi mulai sekarang, tapi kan masih ada jeda nih kan, masih bisa lah dirubah dengan parpol. Misal nih, lurah atau apa menandatangan, kopnya belum ada yang baru, tapi mudah lah tinggal print kan, insya Allah gitu. Kalau untuk akte, KTP dan sejenisnya, yang lain-lainnya udah masalah. Oh, enggak masalah. Tidak masalah, masih disesuaikan itu, udahlah. Yang ini Berubah lagi ya? kalau anak berubah kan tinggal robah. Apa? Tidak masalah kan rekomendasi. Jadi hari ini kita produk tanggal berapa hari ini? Tanggal 19 ya kan? Yang sudah masa lalu tinggal dianggap mentok. Oh, yang mentok dianggap mentok Pak ya. Jadi tetap lolos administrasi. Ya, tetap lolos. Nanti dewannya lahir di mentok juga. Iya. Oke. sehingga kami melakukan kajian akademik lagi mengusulkan ke DPRD Barat sehingga dibentuklah pansus. Disinilah kami ajukan, akhirnya untuk kode wilayah pun berubah di Kemendagri yang saya kirim dengan kawan-kawan itu. Nah, hari ini alhamdulillah proses itu selesai, artinya Raperda hari jadi Kota Mentok sudah sejalan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2003
dan juga Kemendagri yang saya kirim dengan kawan tahun 2000. Nah, ya, terkait dengan pertanyaan kawan-kawan tadi, bagaimana kata-kata yang sudah terlanjur muntok, yang diijazah, ini pasti kan, itu dikatakan di pasal tadi, kalau nggak salah di pasal berapa itu, pasal 4 kalau nggak salah, dikatakan bahwa seluruh kata muntok yang di proses administrasi segala macam selama ini dianggap mentok, dan yang lainnya yang bisa dirubah, misalnya kayak di papan nama, di nama sekolah kita rubah, yang bisa dirubah. Kalau ijazah kan panjang, nggak mungkin dianggap. Jadi administrasi bank kita yang bisa daftar PNS kan beda KTP, beda daerah nggak baca. Betul. Administrasi. Kalau itu kan tadi dari Perda itu jelas disampaikan bahwa seluruh yang tadi yang jauh sebelumnya sudah menggunakan muntok itu dianggap mentok. Jadi bisa terbaca dalam Bisa. sistem. Iya, jadi Berarti ada toleransi dari ya toleransi untuk itu karena dasar peraturannya itu yang memang tidak bisa lagi dirubah. Tapi kalau misalnya nomenklatur yang misalnya di surat gampang, tinggal ngerubah. Terus yang di depan nama-nama instansi gedungnya bisa, tinggal merubah U ke E.